Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menerapkan penyesuaian pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebanyak 39 kereta keberangkatan dari Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di Stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada 1 Mei atau bertepatan dengan Hari Buruh, sebaiknya bersiap dengan rekayasa operasional yang akan diterapkan PT KAI Daob 1 Jakarta. Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko mengungkapkan, sebanyak 39 KA keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang. Tujuannya agar para calon penumpang tidak mengalami keterlambatan akibat terjebak di tengah kemacetan masa buruh. Ada sebanyak 39 perjalanan kereta api jarak jauh. Keberangkatan dari Stasiun Gambir ada sebanyak 21 kereta api. Dan Stasiun Pasar Senen ada sebanyak 18 kereta api. Yang biasanya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara khusus pada tanggal 1 Mei 2025 esok hari. Adapun rekayasa operasional kereta akan dimulai pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat Kamis pagi hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Raniston Sancaya, IDX Channel. Dan news yang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana 2 kelompok pemuda bentrok di wilayah Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Diduga karena selisih paham terkait jasa penjagaan lahan. Bahkan salah satu kelompok membawa senapan. Aksi saling serang antara 2 kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga, bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara 2 kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame lah. Rame ya? Berantem apa gimana bang abang lihat? Cuma saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Iya, nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Oh, lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi telah menangkap 19 orang dalam peristiwa bentrok antara 2 kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam peristiwa ini Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin Pak? Kurang lebih ada 19. 19 di Polres.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo juga di akhir sambutannya ketika kembali menyempatkan untuk membagikan topi dan juga melepas kemejanya atau baju safarinya diberikan kepada buruh yang ada di bawah panggung. Prabowo juga sebelumnya menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi tadi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dan tadi pada saat sambutan, Presiden Prabowo juga menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Kita akan bergembira bersama. Di mana ia juga sempat menyalami para buruh dan bersuah foto bersama para buruh yang sudah datang dari berbagai daerah ke lapangan Silang Monas, Jakarta. Ini merupakan banyak request-request yang sesuai dengan kita semua. Dan Prabowo didampingi 3 pimpinan serikat buruh. Itu juga menyampaikan beberapa hal kepada massa buruh, di mana ia juga mengaku atau merasa sebagai presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, dan presidennya orang yang susah. Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah yang dipimpinnya saat ini akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang dari seluruh luar Pulau Jawa, ya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh. Mereka memberi masukan ke saya dan tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi. Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Usai memberi pidato, Presiden Prabowo meninggalkan lapangan Monas sambil memberikan baju dan topi ke para buruh.